Sebelum ibadah, kita gosok gigi dan mandi dulu ya. Lewat teman-teman, waktu ibadah kita harus memakai baju yang rapi dan sopan. Teman-teman, sebelum beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, kalau saat ibadah jangan main game dan main yang lain. Waktu ibadah jangan mengobrol dan menonton yang lain. Beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, saat beribadah tidak boleh hanya tidur-tiduran. Harus sikap yang sopan. Teman-teman, kalau sudah kemudian kita nyanyi bareng-bareng ya. Saat firman Tuhan, dengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Teman-teman, yuk kita ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Halo adik-adik, shalom. Senang hari ini lo sebisa temu kalian. Saya nyanyi ya. Kita buka kebaktian pagi hari ini dengan lagu It's Good to See You Here With Me. Walaupun tidak satu ruangan, tapi kita bisa bertemu di kebaktian online. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you, loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Oke, senang sekali bertemu dengan kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaktian hari ini. Kami datang dengan hati yang sukacita untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin setiap kami agar kami boleh mengikuti kebaktian hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalau ingat cinta Tuhan di kayu salib, wah, kita harus apa? Harus tetap maju. Tidak mau mundur lagi. Kita mau nyanyi lagu ya. Bila ku ingat cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Tidak mau mundur lagi. Adik-adik, ingat-ingat cinta Tuhan yang begitu besar buat kita. Jangan mau mundur ya. Kita maju terus cinta Tuhan. Nah, aku tidak pernah melihat, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga. Apa ya itu? Nah, kita mau lagu
nyanyi lagu judulnya ini Allah sanggup nih. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan oleh Tuhan untuk kita semua. Kita nyanyi ya, apa yang tidak pernah dilihat mata. Mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita ulangi sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes. Adik-adik, luar biasa Allah kita ya. Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat, yang selalu hadir dalam hidup kita, selalu ada di setiap saat. Kita nyanyikanlah satu lagu yang berjudul He's the Lord of the Sunshine. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik siapkan uang persembahan, masukkan ke dalam kaleng persembahan. Atau lewat QR code, boleh transfer, adik-adik boleh pilih beberapa cara ya. Kita mau nyanyikan hitung berkat.
berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, itu berkat yang melimpah padamu. Ya adik-adik, kita berdoa untuk persembahan ini ya. Adik-adik hitung berkat yang melimpah dan kita memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Ya refnya ya, hitung berkat ya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Hari ini kami boleh memberikan berkat yang sudah Tuhan berikan, kami bawa lewat persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua kami dengan jerih lelah mencari nafkah. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga anak-anak di tempat ini boleh membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Lausa harap adik-adik dalam keadaan baik ya, di dalam perlindungan Tuhan. Perkenalkan, nama Lausa Ronald. Hari ini kita akan belajar tentang pelayanan Rasul Paulus di kota Efesus. Nah adik-adik, tahu bukan Pulau Papua? Pulau ini adalah pulau terbesar di Indonesia. Di pulau ini ada rumah semut yang tingginya bisa lebih tinggi dari orang dewasa seperti Lause. Hewan kecil ini membangun rumah mereka bukan dalam satu hari saja, tapi bisa bertahun-tahun. Mereka membangun rumah dari bagian kecil-kecil dengan setia. Sampai bertahun-tahun, rumah semut itu bisa mencapai setinggi orang dewasa. Bahkan bisa lebih tinggi dari badan Lause. Nah, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan setia, maka hasilnya bisa berdampak besar. Misalnya adik-adik setia dan rajin belajar, maka adik-adik bisa meraih cita-cita, misalnya menjadi dokter, jadi pengusaha, menjadi atlet, dan lain-lain. Kalau minggu lalu kita belajar perjalanan Paulus di kota Korintus, hari ini Lause mau cerita tentang firman Tuhan mengenai kesetiaan Rasul Paulus kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Buka hati kami dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah tahu bukan kalau Rasul Paulus itu dahulunya seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ia membenci orang Kristen dan ingin menangkap mereka. Dan menghukum orang Kristen agar mereka meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Namun ketika dia bertemu Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, hidupnya berubah total. Kalau dahulu dia membenci Tuhan Yesus, maka sekarang dia cinta Tuhan Yesus. Nah, kecintaannya pada Tuhan Yesus ini membawa Rasul Paulus bisa menjalankan ketaatannya dan menjalankan tugas yang Tuhan berikan, yakni menjadi pemberita Injil bagi orang-orang yang bukan Yahudi.
Paulus menjalankan tugasnya dengan baik dan setia untuk mengerjakan pemberitaan Injil kemana-mana, termasuk memberitakan Injil ke kota Efesus. Gimana ya cerita Rasul Paulus di kota Efesus ini? Oke, Lause ceritain ya. Setelah Rasul Paulus meninggalkan kota Korintus, ia mengunjungi kota Efesus. Dia berjumpa dengan beberapa murid, yakni orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, namun mereka hanya menerima baptisan dari Yohanes dan belum mengenal baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi mereka juga belum menerima Roh Kudus. Karena itu, Rasul Paulus menyuruh mereka untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Setelah mendengar perkataan itu, murid-murid memberi diri untuk dibaptis. Jumlah mereka saat itu ada sekitar 12 orang. Mereka mendengar dan menaati arahan Rasul sebagai wakil Tuhan. Karenanya Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid di kota Efesus itu. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman, bahwa murid-murid di kota Efesus mau mendengar dan mentaati apa yang diajarkan Tuhan melalui Rasul Paulus. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk mendengar dan mentaati kebenaran Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan dalam kebaktian dan oleh Lause yang di sekolah minggu atau di dalam gereja. Selanjutnya, Rasul Paulus melakukan pelayanan 3 bulan. Ya, pelayanan ini bukan waktu yang sebentar ya. Rasul Paulus terus setia mengajar, membimbing anak-anak Tuhan di Efesus. Ia selalu mengunjungi rumah ibadat dan ia mengajarkan firman Tuhan dengan berani dan berusaha sungguh-sungguh untuk menjelaskan firman Tuhan supaya orang di Efesus semakin percaya pada kerajaan Allah. Kita lihat bagaimana kesetiaan Rasul Paulus kepada Tuhan dengan terus-menerus memberitakan Injil. Ia juga berani menyampaikan kebenaran dan berusaha sungguh-sungguh menolong murid-murid mengerti firman Tuhan. Demikian kita juga, Tuhan mau kita terus mengerjakan apa yang menjadi tugas kita dan dengan berani menyatakan apa yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai situ ya teman-teman. Adik-adik, selama di kota Efesus ada saja orang-orang yang tidak mau taat pada Tuhan. Mereka mengeraskan hati mereka dan melawan kebenaran Tuhan. Bahkan mereka berani mengolok-olok kebenaran Tuhan yang diajarkan Rasul Paulus. Melihat orang yang seperti itu, Rasul Paulus memilih untuk menjauh dari mereka. Dia juga mengajak orang-orang Kristen yang taat untuk memisahkan diri dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sesudah itu, tiap-tiap hari Rasul Paulus mengajar orang-orang Kristen itu di ruangan pertemuan yang disebut ruang kuliah Tiranus. Di sini kita bisa belajar, kadang-kadang kita perlu menjauhi orang-orang yang tidak mau tunduk dan menaati firman Tuhan, bahkan melawan firman Tuhan. Karena orang-orang yang sedemikian dapat menghambat pertumbuhan rohani kita, seperti firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 33 yang berbunyi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Setelah Rasul Paulus memisahkan diri dari orang-orang yang melawan Injil tadi, Rasul Paulus dan orang Kristen Efesus setia dan rajin belajar firman Tuhan selama 2 tahun. Tentunya orang Kristen Efesus mendengar pengajaran Paulus dengan serius dan dengan sukacita dan mau terus belajar. Kesetiaan mereka belajar firman Tuhan membuat firman Tuhan tersebar ke daerah Asia. Bahkan tidak itu saja, Tuhan melakukan banyak mujizat, hal-hal yang ajaib melalui Rasul Paulus. Mujizat paling ajaib adalah orang-orang mengalami mujizat kesembuhan dan kelepasan roh jahat dengan cara meletakkan sapu tangan yang pernah dipakai Paulus ke atas mereka yang sakit dan kerasukan setan. Tuhan menyertai dan menunjukkan kuasanya
di Efesus. Sehingga firman Tuhan tersebar luas. Kesetiaan anak-anak Tuhan untuk terus belajar firman Tuhan pastinya akan membawa hal yang baik dan membawa berkat bagi orang sehingga mereka percaya kepada Injil. Karena banyaknya mujizat dan hal-hal ajaib yang Tuhan lakukan melalui Paulus itu, ada anak-anak Skewa yang tertarik untuk mencoba melakukan pengusiran roh jahat kepada orang yang kerasukan. Mereka terdiri dari 7 orang yang biasa melakukan perdukunan. Namun mereka menganggap nama Tuhan Yesus sebagai mantra untuk membuat mujizat. Mereka memakai nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan, tetapi mereka adalah orang-orang yang belum bertobat dan belum percaya kepada Tuhan Yesus. Akibatnya, mereka gagal mengusir roh jahat dari orang-orang kerasukan itu. Karena itu, roh jahat tersebut berkata, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu siapa?" Nah, kemudian ketujuh anak Skewa ini dipukuli dan dilukai oleh roh jahat yang merasuki orang itu. Mereka mengalami luka-luka dan kemudian baju mereka tercabik-cabik oleh karena kekuatan orang yang dirasuki itu. Setelah kejadian itu, nama Tuhan Yesus makin tersebar dan dikenal. Banyak orang juga semakin menghormati dan mengetahui bahwa nama Yesus itu berkuasa. Tidak sedikit pula orang menjadi percaya kepada Injil dan mengakui dosa-dosa mereka. Dosa-dosa perdukunan, sihir yang pernah mereka lakukan. Selanjutnya mereka membuang buku-buku, kitab-kitab sihir yang pernah mereka pakai. Kitab itu yang telah dibakar tadi bernilai 50.000 keping perak. Dari kejadian ini Injil semakin tersebar dan semakin membawa pengaruh yang luas. Kita bisa belajar pada bagian ini bahwa nama Yesus bukan suatu mantra. Karenanya kita perlu menghormati nama Tuhan dan hidup sesuai dengan Injil Tuhan. Selain itu, kesetiaan mempelajari firman Tuhan membawa dampak yang baik bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang banyak. Dengan demikian kita menjadi garam dan terang bagi dunia di sekitar kita. Nah, sampai di sini apakah sudah cukup jelas? Nah, Lause mau ngajuin pertanyaan-pertanyaan ya. Teman-teman jawab. Pertama, ketika pertama kali tiba di Efesus, berapakah jumlah murid yang dijumpai Rasul Paulus? Berapa? Benar, 12 orang. Nah, pertanyaan kedua, apakah yang Paulus ajarkan kepada murid pertama di Efesus? Paulus mengajar mereka tentang baptisan dalam Yesus serta pribadi Roh Kudus. Pertanyaan ketiga ya, apa yang Paulus lakukan selama pelayanan 3 bulan pertama? Paulus berkunjung ke rumah ibadat dan bertemu dengan orang-orang di sana untuk mengajar serta berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Keempat, ketika Paulus bertemu orang-orang yang menolak pengajarannya, apa yang Paulus lakukan? Nah, Paulus menjauhkan diri dari orang-orang itu serta memisahkan orang-orang yang sudah percaya pada Injil agar mereka terus belajar firman bersama Paulus selama 2 tahun. Pertanyaan kelima, di manakah Rasul Paulus mengajar orang Kristen di Efesus? Jawabannya adalah dia mengajar mereka di ruang kuliah Tiranus. Pertanyaan keenam, apa dampak dan hasil dari belajar firman Tuhan yang dilakukan Paulus dan orang Kristen di Efesus ini? Jawabannya adalah hasil yang terlihat adalah semua penduduk provinsi Asia mendengar firman Tuhan dan Allah mengadakan mujizat-mujizat besar melalui Paulus. Pertanyaan terakhir, apa yang dilakukan anak-anak Skewa terhadap orang yang kerasukan jahat
dalam cerita tadi dan apa akibatnya? Jawabannya, mereka mencoba menggunakan nama Yesus sebagai mantra untuk mengusir roh jahat dari tubuh seseorang. Namun roh jahat itu tidak dapat diusir. Malahan ia menganiaya mereka sehingga terluka dan pakaian mereka tercabik-cabik. Oke, dari sini kita bisa belajar setiap kita tentu memiliki tugas yang perlu kita kerjakan. Baik tugas dari guru di sekolah, guru matematika, guru bahasa Inggris, atau guru-guru lainnya yang ada di kelas kita. Sebagai anak, kita juga punya tugas kan dari orang tua kita, seperti rapihin tempat tidur, merapihin mainan ketika selesai bermain, atau mungkin adik-adik sudah ada tugas untuk menjaga adiknya yang lebih kecil. Semua tugas itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh mengerjakannya dengan asal-asalan. Orang yang mengerjakan sesuatu dengan kesetiaan akan mengerjakan segala sesuatu dengan serius dan bertanggung jawab. Begitu juga adik-adik harus menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus dengan selalu hadir di sekolah minggu setiap minggunya. Supaya kita semakin bertumbuh mengenal Tuhan, serta menjadi berkat bagi teman-teman di mana saja. Sebelum doa penutup, kita baca ayat hafalan kita ya. Dari Lukas 16, ayat ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita ulangi sekali lagi ya. Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Jadikanlah kami orang-orang yang bisa melakukan firman-Mu dan bukan sekedar mendengar firman-Mu. Tapi kami boleh mentaatinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di rumah, di sekolah, dan di tempat yang Tuhan taruh hidup kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan sudah didengar. Kiranya firman Tuhan boleh tumbuh dalam hati anak-anak, boleh menjadi berkat, boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari. Sekarang kita mau siap-siap menerima doa berkat. Oke, dan nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. He's the Lord of Sunshine ya. Tuhan yang ada dalam hidup setiap kita. Lord of the sunshine, the Lord of the rain, He's the Lord of the good time, the Lord of the pain, He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea, He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Kita sama-sama terima berkat Tuhan. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat,
Dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Oke adik-adik, doa berkat sudah diterima. Kita mau tutup kebaktian hari ini dengan satu lagu yang sudah kita nyanyikan. Bila ku ingat cinta Tuhanku. Selalu ingat cinta Tuhan, kita tidak mau mundur lagi. Oke? Bila ku ingat cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Oke adik-adik, jangan mundur tapi kita harus maju bersama Tuhan. Sampai minggu depan, Tuhan memberkati.